Halo semua, jadi aku nggak akan ngejelasin gimana cara ngisi dari si Hejit Planner ini. Karena banyak yang bilang gimana ngisinya, ini isinya gimana, caranya gimana. Oke baik, aku akan ngejelasin dari si Hejit Planner ini. Nah, tampilan depannya gini, belakangnya gini. Dia ada 12 warna, ini warnanya sama dengan self reminder dan sama self reflection. Oke, ini kita open dulu. Di halaman pertamanya ada welcome to my life. Di sini aku rekomendasi buat isiin karena kemarin aku kehilangan agendaku, salah satu di Cafe Kemang itu nggak dikembaliin. Nah, ini kalian isi fotonya ukuran 6x4 nih. Jadi ini kayak salah satu foto teman aku tempel gini, dia ini 6x4. Kemudian ada nama, alamat, nomor HP, terus sosial media. Terus di sini juga ada kayak tulisan gitu loh, tolong hubungin saya jika Anda menemukan agenda ini gitu. Dan oh iya, kalian setiap pembelian planner ini kalian akan mendapatkan stiker ukuran 7x4 yang akan bisa kalian tempel dimanapun. Oke, kita open. Nah, di sini nah, ini itu ada kalender 2022 dan 2023 dan beserta dengan tanggal liburnya. Kemudian di sini ada rutinitas. Nah, rutinitas ini itu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Ini tuh aku kan rekomendasikan ini kegiatan kalian yang biasanya contohnya kalau kerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, pokoknya kegiatan yang rutinitasnya sama gitu. Di sini kalian bisa isi. Jadi itu kan ideal harian kalian gimana, mulai dari pagi jam 5 sampai jam 12 malam. Di sini kalian isi. Kemudian di sini ada plan year. Jadi plan kalian selama tahun 2022. Gimana? Tahun 2021 kemarin ada nih yang belum terpenuhi. Gak apa-apa. Kalian yang 2021 itu bisa dipindahkan ke 2022. Contohnya mungkin plan kalian apa ya? Contohnya apa ya? Oh, contohnya gini. Contohnya buat oke, pengen nih tahun 2022 pengen buat bisnis baru. Bisa kayak buat bisnis baru, nih bisnis gitu, atau enggak kalian yang pengen lanjut mungkin studinya S1 boleh, contohnya lanjut studi S1 gitu. Atau kalian yang pengen nge-improve gitu, oh aku pengen lebih lagi di desain contohnya, oh bisa kayak lebih ini kan di desain. Contohnya kalian lebih sehat lagi gitu, lebih sehat lagi, aku pengen hidup sehat di tahun 2022, hidup sehat gitu. Atau kalian pengen, ada yang pengen menikah nih 2022, boleh menikah gitu, memulai lembaran baru gitu. Gitu kan, bisa taruh di sini gitu. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang kalian plan kalian dari yang kecil sampai yang terbesar. Atau contohnya plan kalian apa ya lagi ya, contohnya banyak lah gitu plan-plannya gitu, karena enggak ya tergantung orangnya lagi gitu. Jadi ini kalian akan tulis itu sebelum, kalau boleh sebelum tahun 2022. Jadi kalian bisa memikirkannya dari sekarang nih sampai ke berikutnya. Kalau misalnya nanti ada tambahan sering berjalannya waktu gimana dong? Gak apa-apa, tulis aja. Kalau tiba-tiba kalian pengen itu bisa di sini tambahin. Oke, kemudian berikutnya ada monthly goals dan to-do list untuk daily goals. Apa ide isi dari monthly goals? Nah, di sini kan kalian tadi kan udah punya goals nih. Goals di tahunan. Dari tahunan itu kalian refleksikan ke bulanan dan ke harian. Contoh, kalian pengen memulai bisnis baru kalian. Mungkin kalian mulai search gitu kan, untuk pasarnya gimana, untuk ininya gimana, itu bisa direfleksikan setiap bulannya. Atau kalian yang pengen punya mungkin ada yang tahun depan contohnya dia ingin memulai karirnya atau ingin memulai kehidupan dia yang baru, bisa kalian bisa refleksikan setiap bulannya. Dan kemudian hariannya, selain kalian isi di sini harian, ini kan harian nih, kalian bisa di sini contoh kalian tanggal 4 meeting atau kalian lagi ngapain, bisa kalian refleksikan di Januari ini. Kalian, aku tuh lebih rekomendasikan itu menggunakan nih sticky note. Kenapa? Jadi dia kayak tinggal tempel gitu loh. Jadi ini setiap hari kalian tulis, karena kan setiap hari itu kan mungkin kalian gak mungkin mengerjakan cuman satu pekerjaan gitu yang monoton gitu kan, atau mungkin ada dari kalian yang mengerjakan 3-4 pekerjaan, bahkan 5 pekerjaan dalam sehari gitu kan. Ini gak muat nih, gimana dong gitu. Itu kalian buat inti besarnya di sini, kalian bisa refleksikan di sini setiap harinya. Jadi contohnya di sini contohnya Januari 3 Januari 2022
Senin gitu, 3 Januari 2022. Kalian bisa buat sini nih to-do list. Contohnya desain lah, mungkin kalian trader lah, mungkin kalian auditor lah, kamu audit ini. Mungkin kalian ngerjain apa ya, kayak manajemen sesuatu lah, atau kalian mungkin cek ini. Ini kalian bisa to-do list sini. Nanti udah kalian tulis, udah tinggal tempel di sini gitu. Nah, hariannya gimana? Hariannya bisa kalian kalau udah selesai kalian tinggal bisa copot nih. Tinggal copot kalian simpan, atau bisa kalian tempel gini aja gitu. Jadi kalau aku sih biasanya tempel gitu, ditempel ini gitu. Jadi kalau misalnya tapi bisa seminggu sih. Jadi lihat, oh iya nanti hasil yang ini kalau udah selesai aku buat ke di belakang ini, karena kan ini ada back gitu kan, aku masukin ke sini gitu. Itu tapi setiap minggunya gitu. Jadi biar dia nggak padat banget di sini. Oke, nah selain kalian bisa menulis agenda kalian di sini juga ada notes dan ada untuk self love, untuk self reflection setiap bulannya. Dari bulan Januari hingga sampai bulan Desember. Jadi itu setiap bulan itu beda-beda. Kayak contoh di sini di Januari ada self honesty awareness. Kalian ini penjelasan ini akan ada di setelah bulan Desember di sini. Ini kan sama nih. Sampai di bulan Desember. Oktober, November. Nah, di sini. Nanti akan kelihatan di sini dari Januari sampai ke Desember. Ini Januari, ini sama dengan Februari itu juga ada monthly-nya, ada daily goals dan important list. Oh ya, important list ini itu dia sama juga dengan Januari tadi. Di sini itu hal-hal yang penting, yang urgent banget. Contoh, kalau misalnya kayak tiba-tiba ada deadline nih dikumpulin 2 hari lagi. Kalian bisa buat di sini nih. Mungkin di sini kan dia udah kebanyakan gitu kan, atau kalian bingung yang mana nih. Nah, kalau yang penting-penting urgent banget kalian bisa masukin di important list di sini. Februari gitu juga sama, Maret juga sama, setiap bulannya sama sampai ke Desember. Nah, sampai ke Desember, monthly goals, daily goals, important list, dari notes-nya dan self reflection-nya. Oke. Self reflection-nya apa aja sih? Nah, self reflection-nya ini di sini tuh setiap dari Januari berbeda-beda setiap bulannya. Ini adalah tahap-tahap kalian, mungkin kalian yang belum mengenal diri kalian, atau mungkin kalian yang masih kayak up and down gitu emosional ya, mungkin kalian yang masih labil-labil lah gitu, mungkin kalian bisa mencoba ini dan kalian akan menemukan versi terbaik kalian ketika kalian menemukan ini gitu. Di sini mulai dari Januari, Februari, Maret sampai ke Desember. Nah, nanti ketika kalian udah ngikutin yang ini sampai Desember, kalian akan mendapatkan versi terbaik dari kalian gitu. Ini aku rekomendasikan untuk setiap bulan itu direfleksikan. Contoh kayak Januari, kekuatan kalian apa sih, kelemahan kalian apa, terus kalian insecure terhadap apa nih gitu. Kalian mulai isi ini gitu. Kemudian nanti kalian ikutin step by stepnya sampai ke Desember. Nah, setelah udah self reflection, kalian udah reflection, masuk ke self love list. Self love list ini kalian bisa list di sini nih. Self love list kalian mulai dari mind, soul, spirit, dan body. Di sini ada week and calorie intake. Jadi kayak kalau kalian untuk self love diri kalian itu kalian juga harus makan sehat dengan pola hidup sehat yang teratur gitu, tidur yang cukup gitu. Kayak ini kan kayak ya setidaknya punya badan ideal. Aduh, itu impian semua orang dan sehat gitu, karena banyak orang yang bekerja tapi lupa istirahat. Ya, salah satunya aku. Kayak gitu. Jadi kayak harapan 2022 itu lebih sehat lagi, lebih kualitas diri itu lebih bagus lagi, waktu kita juga lebih tertata lagi gitu. Kemudian udah kalian isi self love-nya, di sini ada self reward dan book list. Self reward ini kalian bisa isi setiap rutinitas kalian yang padat, pasti ada self reward. Kalian self reward nggak harus mahal-mahal, nggak harus staycation ke hotel mewah, nggak harus kalian untuk traveling ke tempat-tempat yang lucu gitu, enggak. Mungkin sebagian dari kalian self rewardnya cuman aku pengen chill Netflix nih seharian, weekend chill Netflix seharian, jangan diganggu. Nah, itu bisa masuk di sini. Atau aku mungkin nonton untuk drakor seharian. Nah, bisa kalian tulis di sini. Atau kalian yang punya hobi tidur, aku cuma tidur aja udah 24 jam, aku akan sehat kembali, langsung refresh kembali. Nah, boleh tuh masukin di self reward di sini ya. Nah, book list. Nah, aku tuh pengen ngajak kalian itu untuk kayak one month one book gitu, tapi agak sulit sih karena aku juga masih kadang bolong-bolong gitu. Tapi setidaknya ada one book one year lah, setahun satu beb gitu. Bisa di sini ya book listnya. Tapi kalau kalian nggak mau ngisi,
isi lah beb, satu aja gitu setidaknya kan punya satu buku lah setiap setahun gitu. Kemudian berikutnya ada life timeline. Nah di sini life timeline ini kayak plan, kalian pasti kalian punya plan dong. Tahun ini kalian pengen apa, 2 tahun lagi kalian pengen apa, 3 tahun lagi kalian pengen apa, 4 tahun lagi kalian pengen apa, 5 tahun lagi kalian pengen apa, sampai 10 tahun lagi kalian pengen gimana gitu. Nah bisa kalian taruh di sini. Contoh kalian pengen aku pengen contoh 2022 pengen buat new business nih, buat new business. Atau kalian yang punya plan gitu 2 tahun lagi aku pengen punya properti nih, contoh gitu. Ya udah contohnya 2024 kayak mungkin buy properti atau apartemen, rumah gitu. Atau kalian yang suka kendaraan gitu boleh beli mobil gitu, bisa mungkin 2 tahun lagi mungkin gitu kan. Terus ke berikutnya contoh tahun 2023, 3 tahun lagi aku pengen kalau 3 tahun lagi merit nih mungkin bagi kalian gitu kan. Atau 5 tahun lagi kalian pengen apa, mungkin 5 tahun lagi kalian pengen buat new karir atau karir mengimprove karir kalian gitu. 10 tahun lagi kalian apa, ini bisa kalian masukin di timeline-nya gitu. Sudah kalian isi plan-nya, jadwal-jadwal, self love list, terus life timeline-nya juga, self reward, book list. Baru kita masuk ke habit tracker. Habit tracker ini nge-track kebiasaan-kebiasaan kita atau enggak skill kita. Di sini ada untuk skill yang udah kita punya sebelumnya dan akan kita improve, dan kemudian di sini ada skill yang akan kita pelajari gitu, yang akan kita pelajari. Contohnya kalian suka desain, mungkin kalian bisa masukin di sini skill desain kalian gitu. Mungkin desain, atau kalian yang suka editing video mungkin bisa editing video, atau kalian suka fotografi bisa masukin, atau kalian yang suka menghitung analisis atau kayak audit gitu boleh masukin, terserah. Atau kalian suka manajemen gitu boleh kalian bisa masukin di sini. Kemudian di sini ada kayak new habit yang ingin kalian pelajari. Aku pengen nih memperdalam bahasaku, contoh kalian aku pengen belajar bahasa Korea boleh, aku pengen belajar bahasa Perancis boleh aja beb. Kalian tinggal nulis di sini kayak apa yang ingin kalian pelajari. Kalau misalnya kalian aku pengen ada software baru nih yang ingin dipelajari, boleh sekali kalian masukin di sini. Nah notes ini apa, ditulis di mana, apa isi di sini gitu. Ini catatan dari untuk penunjang dari skill kalian ini. Mungkin kalian buat di sini ya, desain gitu atau nggak kayak audit gitu. Nah bisa di sini maksudnya kayak desain itu apa aja ya. Mungkin kalian yang dulunya kalian AutoCAD nih konvensional nih, bisa aku mau improve nih ke BIM gitu, ke BIM gitu. Nah apa aja BIM, mungkin Revit atau mungkin Glodon gitu, kan ada software yang baru ya gitu. Nah itu boleh dimasukin di notesnya, catatan untuk mendukung skill kalian yang lama dan skill kalian yang baru begitu. Nah berikutnya ada habit tracker. Di sini kan ada daftar yang ingin kalian pelajari dan ingin kalian improve. Nah dari sini itu hasil dari sini yang kalian proyeksikan ke sini. Nah ini aku akan rekomendasikan menggunakan kertas kalkir. Kenapa kertas kalkir? Karena dia lebih bagus gitu, karena dia kan memang penggunaannya pengen menggunakan kertas kalkir sih, karena dia tembus pandang gitu loh. Nah jadi di sini kalian bisa, ini kan ada habit nih, contohnya kalian pengen habitnya tadi desain gitu ya, contoh desain. Contohnya pengen diimprove dari AutoCAD ke BIM, ya udah contohnya BIM, contohnya kayak Revit atau enggak Glodon gitu kan, Glodon deh, contohnya Glodon. Ya udah berarti aku pengen punya target setidaknya sebulan itu 20 kali gitu. Oh ternyata pas waktu di checklist pas waktu direkap cuma 15 kali nih. Wah padahal harusnya 20 gitu. Nanti di bulan depannya udah lebih tingkatkan lagi. Contohnya exercise aku cuma 4 kali nih, harusnya 8 kali gitu kan. Oh nanti ditingkatkan lagi. Oh contohnya kayak mungkin yang kalian yang editing editing aku ada 8 kali nih. Oh target 6 kali. Wah lebih bagus gitu kan. Jadi di sini nanti ada jumlah dari habit kalian. Kalau misalnya terisi sampai ke bawah ini nggak apa-apa, ini tuh di kertasnya itu diganti dengan yang baru, kertas kalkirnya diganti yang baru. Tapi kalau misalnya terisi segini doang, kalian bisa pakai lebihnya ini lagi beb. Tinggal gini kan aja,
tinggal tarik ke atas. Kalau misalnya kalau dilipat gini, nanti kan dia tembus, ini kan tembus pandang nih, penggunaan kertas kalian karena tembus pandang. Kalau gini kelihatan dong tulisannya, jadi kalian tinggal naikin aja gini, lipat. Kalian lipat gini, tinggal klip pakai kertas. Kalian bisa tulis di sini. Kalau misalnya habit kalian tuh nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya banyak nggak apa-apa. Jadi setiap bulan itu kertasnya tuh diganti. Nanti akan nge-track tuh, di-track tuh, oh ternyata kebiasaan-kebiasaan aku yang ini berkurang nih setiap bulannya, atau oh ya meningkat nih setiap bulannya. Jadi itu kelihatan gitu. Kemudian setelah habit tracker udah di track nih habitnya, kita masuk ke paling sesuatu yang paling sering terkadang diremehkan tapi enggak juga gitu kan, ke budget plan 2022. Budget plan 2022 ini itu ada income source. Ini adalah semua kalian masukin di sini adalah income kalian, mulai dari passive income, active income. Mungkin kalian active income gaji contohnya, atau passive income kalian apa aja, mungkin dari bisnis kalian, atau mungkin dari kalian yang hobi trading, yang sekarang kan lagi hype ya trading ya, boleh masukin ke trading. Atau kalian punya investasi gitu di suatu perusahaan, boleh masukin. Atau kalian punya usaha kecil-kecilan gitu kan, boleh profit dari usaha X contohnya gitu. Nah ini kalian masukin di sini list income kalian. Kemudian berikutnya di sini ada saving for. Kayak kalian pengen, pasti setiap orang tuh ada keinginan untuk pengen menabung. Oh tahun depan aku pengen punya nabung ini nih, aku pengen beli ini nih, kayak gitu. Kalian bisa pakai ini saving for untuk apa dan saving for untuk apa. Mungkin kalian yang hobi, ada orang yang hobi ganti HP setiap tahunnya. Setiap keluaran terbaru pasti ganti HP. Setiap keluaran terbaru pasti ganti HP. Itu boleh aja gini contohnya. Tahun depan iPhone 14 ya, boleh aja saving for iPhone 14. Kalian bisa tulis di sini ya, harganya berapa, tinggal kalian nabung aja gitu. Atau kalian yang pengen, oh kalian yang punya target punya rumah contoh kan tahun depan, atau kalian yang punya pengen 2 tahun lagi, kalian bisa buat saving for house di sini. Jadi untuk kayak berapa apa yang harus dilakukan bisa kalian tulis di sini. Nah recap ini adalah rekapitulasi dari setiap bulannya. Jadi dia kayak ntar kayak bentuk pohon gitu loh. Di sini dia contohnya Januari. Jadi contohnya Januari. Nah Januari apa nih Januari? Di sini oh dia plus nih, plus 1 juta. Oh ternyata Februari minus, ya udah minus 500. Oh Maret plus 1 juta gitu kan. Jadi bisa kalian, jadi dia kayak bentuk pohon gitu loh. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September gitu. Jadi sampai nanti di totalnya kelihatan, oh setahun aku itu bisa untuk save money sekian gitu. Ini kan untuk kayak plan secara garis besarnya ya. Ini akan direfleksikan setiap bulannya. Nih, setiap bulannya di Januari, di sini ada goals. Nah, goals kamu itu tuh setiap bulan kamu tuh pengen berapa gitu. Kalian berapa untuk menabung kalian itu berapa, untuk kayak save money kalian itu berapa gitu kan. Kalian bisa buat di goalsnya di sini. Nah, ini masukin income-nya kalian tadi. Ini jumlahnya ya. Mungkin tadi di sini kalian bisa tulisnya kayak cuman nama doang. Di sini bisa mungkin kalian bisa tulis kayak nama doang kayak gaji atau ini gitu. Tapi kalau di sini tuh angka. Contohnya kayak income kalian gaji aktif, mungkin ya gaji aktifnya gaji kalian itu mungkin 8 kah, 10 kah, 15 kah, boleh di sini. Atau mungkin baru kemudian passive income kalian mungkin dari trader kah, mungkin dari trader kalian bisa trading, mungkin kalian dari trading kalian per bulannya kalian bisa dapat 15 sampai 10, kalian bisa masukin di sini. Kemudian kalian yang ada bisnis kalian bisa mungkin masukin profitnya di sini. Pokoknya itu income kalian setiap bulannya masukin di sini. Kemudian di sini ada untuk pengeluaran kalian, mulai dari personal, utilities, kemudian transport, makanan kalian, terus entertain. Di sini kalian masukin pengeluaran kalian, di sini pemasukan, di sini pengeluaran. Dan nanti kalian notes ini itu catatan penting. Kalian itu pengeluarannya berapa, terus pemasukan berapa. Dikurangi ternyata plus nih, plus contohnya plus 2 juta. Ya udah dari targetnya berapa, dia plus 2 juta. Contohnya dia plus 2 juta nih. Udah, taruh aja di sini di recap. Oh, Januari tadi plus 2 juta gitu. Di sini dia juga 2 juta. Nah, ini. Oh ya, Februari sama kayak tadi, masukin income-nya, masukin goals-nya, masuk pengeluarannya di kalian dicatat di sini.
Terus di nus-nusnya, rupanya waktu kalkulasi Februari, wah Februari ada minus nih, contohnya minus 500. Kenapa ya? Oh kebanyakan, ternyata aku di entertain nih kebanyakan. Mungkin karena Februari ada Valentine Day ya, jadi ngasih kado mungkin buat pasangan ya, nggak apa-apa lah gitu. Jadi dibuat di sini minus berapa, contohnya minus 1 juta kah, minus 500 kah gitu. Kalau Februari, berarti kan kalau misalnya minus, berarti nanti di Februari kalian bisa, di Maret, Februari minus nih. Oh ternyata kelebihan di entertain nih. Nah, nanti di sini di Maret kalian bisa nge-track. Oh aku kelebihan di entertain, berarti aku harus kurangin dulu di entertain karena kemarin udah minus gitu. Jadi dia di track gitu loh, dari pengeluaran dan pemasukannya setiap bulannya, dari Januari, Februari, Maret, April sampai ke Desember. Nah setelah Desember ini kalian akan mendapat peta. Ada peta Indonesia dan peta dunia. Kenapa sih ada peta? Buat apa sih peta ini gitu? Aku pilih petanya, di sini ada kayak tempat-tempat kayak kalian jalan-jalan gitu loh. Ada tempat hiburan-hiburan, terus kayak hewan-hewan kayak gitu loh nih. Kan lucu ya say gitu ya. Kan lucu kan? Ini kan lucu gitu. Jadi kalian di sini ada place I want to visit. Kalau kalian yang hobi traveling, kalau kalian yang hobi, aduh aku pengen nih ke tempat ini gitu, atau aku belum pernah ke tempat ini, kalian bisa buat di sini. Atau kalian yang belum pernah ke Danau Toba, boleh Danau Toba. Kalian yang pengen ke Bali, Bali. Kalian yang pengen ke Bajo, Labuan Bajo. Kalau kalian yang pengen ke Sulawesi, buat Sulawesi. Kalimantan. Papua, Raja Ampat. Kalian bisa buat di place I want to visit di sini. Kemudian di sini kalau kalian aku Indo udah nih, aku pengen keluar. Kebetulan nih tahun depan kan untuk wisata luar negeri udah open nih. Nah kalian bisa nih contohnya jadwalkan tempat-tempat yang ingin kalian kunjungi di luar negeri. Kalian bisa juga di sini tulis di sini kayak contohnya Maret kan ada konser nih, konser BTS, boleh aja Korea Selatan gitu, Korsel gitu. Nah di sini ada tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi tanpa visa. Nih. Oke. Berikutnya ada notes. Sininya berikutnya ada notes bergaris, ini ada 20 halaman. Kemudian ada yang dots 20 halaman dan ada yang kosong 20 halaman gitu. Nah, terakhirnya di sini ada reminder stiker, mulai dari birthday, ada reminder yang penting-penting, kemudian anniversary, ada buy. Ini buy kalau misalnya kalian belanja bulanan atau kalian ingin beli sesuatu, bisa di stiker di sini untuk deadline tugas kalian, kerjaan kalian, dan exercise. Ada do yang harus kalian lakukan, kemudian dinner, traveling, terus untuk staycation, terus meeting. Ini kalian bisa buat stikernya. Ini tinggal gampang kok, tinggal kayak nih, tinggal buka ini, tinggal tempelin deh. Contohnya di sini gitu, tinggal tempelin di sini. Setelah dari reminder stiker ini, di sini ada kantong. Ini tuh kantong serba fungsi. Kenapa aku bilang kantong serba fungsi? Karena ukurannya lumayan besar. Nah ini aku biasanya sih letakin kayak contohnya kayak fotokopi KTP. Kadang kan orang kan kita penting butuh ya fotokopi KTP gitu. Jadi aku bisa masukin di situ fotokopi KTP. Terus kayak sticky note kayak gini aku masukin. Atau contohnya aku pengen penggaris. Nah ini juga masih bisa gitu kan. Itu kan ini kan. Ini masih bisa. Kemudian mana nih? Penggaris nih bisa masukin. Gitu. Jadi dia ini kantong serba fungsi. Nih, dan dia juga bisa tutup gitu. Dan terakhir di sini ada belakangnya. Untuk covernya itu dia hard cover, depan sama belakang di hard cover. Di belakangnya ada Instagram dari Hejit Studio dan ada 12 warna. 12 warna ini untuk warna self reflection dan stiker reminder. Jadi begitulah untuk gimana cara penggunaan dari si Hejit Planner ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau masih kurang paham, kalian bisa DM Instagramnya, nanti akan dibantu untuk ngejelasin gimana lagi untuk mencarinya ini kayak gitu. Atau kalian masih bingung gitu, boleh tanya. Jadi buat kalian yang udah beli, aku rekomendasi banget untuk please banget untuk ikuti step by stepnya, mulai dari ikutin plan ini,
plan tahunan, bulanan, harian, yang penting-penting, yang ini diisi gitu. Kemudian kalian melakukan self reflection setiap bulannya. Kemudian habit kalian di track, terus kalian mulai untuk self love list kalian. Kemudian budget kalian juga di tracker gitu. Kalian akan mendapatkan versi terbaik dari diri kalian di akhir tahun. Aku akan menjamin itu. Kalau kalian ngikuti dari step by stepnya. Kalau misalnya kalian udah beli, kalian ini udah bentar lagi tahun 2022 loh. Jadi kalian tinggal plan-plan apa nih? Mulai nih sekarang pikirkan, aduh aku di 2022 ngapain ya? Aduh aku harus punya plan apa ya gitu. Kalian tinggal isi nanti di planner, baru kalian refleksikan ke setiap bulanannya kalian, masuk ke bulanannya, ke hariannya, ke semua baru nanti bisa terwujud gitu. Kalau kalian yang belum punya atau kalian tahu teman kalian itu hobi planner, kalian bisa rekomendasikan si Habit Planner ini, karena aku kan jamin ini kalian dapat dengan harga yang menurutku sangat murah banget gitu, sangat murah banget. Karena biasanya aku tuh kalau misalnya planner itu biasanya 150 ke atas, tapi ini kalian hanya mendapatkan 135.000. Nah kalian bisa dapatkan ini di Shopee, Tokopedia-nya, dan bisa kalian DM Instagram si Haji Studio. Kalian kalau misalnya tidak mau dari e-commerce, boleh langsung DM aja, order manual gitu. Tapi kalau misalnya aku rekomendasiin kalian dari Shopee, karena dari Shopee kalian akan dapat free ongkir dan kalian dapat cashback coin. Jadi lebih murah lagi. Yuk order. Mari sambut tahun yang baru dengan plan yang baru. Bye.